sampaikan gimana sih kita itu menggunakan gadget dengan benar. Jadi saya Pendeta Yonan. Nah, sehari-hari saya dipanggil Papanya Tio. Nah, jadi kalau mau panggil saya boleh juga Papa Tio. Saya bersyukur anak-anak kami itu sejak kecil tidak pernah pegang HP. Nanti SMA baru mereka punya HP. Jadi SD, SMP mereka nggak punya. Dan itu memang dibiasakan di rumah. Jadi betapa pentingnya sebenarnya pengaturan penggunaan HP ini itu diatur di dalam keluarga kita. Persoalannya sekarang ini kita tidak punya batasan, kita tidak punya aturan, dan inilah yang membuat kita makin sulit sekarang ini, karena HP ini sebenarnya kita tidak bisa lepas sekarang. Dunia sekarang ini dunia yang sangat memberi kita ruang untuk menggunakan HP. Beda dengan dulu. Saya masih ingat seumuran saya yang orang tua mungkin dan mungkin masih ada yang lebih tua. Kami ini beruntung sekali hidup di dunia yang berbeda. Ada dua dunia di mana kami dulu tidak tahu sekali yang namanya telepon genggam ini. Yang dulu kita hanya bisa telepon di slinger ya. Iya, diputar-putar. Halo, 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 kakak aku di tok padi-padi, pare-pare ya. Gitu ya. Jadi kita gitu. Kita harus ke kantor pos atau ke kantor Telkom dulu baru bisa nelpon. Nah, sekarang ini kami bisa menikmati juga dengan anak-anak yang seumuran sekarang ini bisa menggunakan HP yang lebih modern lagi, lebih canggih lagi. Nah, ke depan ini akan muncul lagi HP yang lebih hebat lagi. Itu sebabnya sekarang ini betapa pentingnya peran keluarga. Jadi kita tidak bisa beri kepada orang untuk mengatur anak-anak kita. Nah, saya sebenarnya senang sekali jikalau banyak orang tua yang hadir. Sebab disinilah peran orang tua penting. Sebab kami mengalaminya. Saya bisa bercerita ini karena kami mengalaminya. Bagaimana mengatur di dalam keluarga, anak-anak kami nanti SMA baru punya HP. Apakah saya tidak bisa belikan mereka? Saya bisa belikan. Apakah saya tidak bisa belikan yang lebih bagus dan orang lain yang punya juga saya bisa belikan yang lebih bagus. Tetapi ini yang paling penting, bahwa kapan semestinya anak-anak itu bisa memakai alat yang sangat penting ini. Nah, sekali lagi bukannya kita melarang anak-anak kita, tetapi yang penting sekali pengaturan, pembatasan. Dan ini yang seringkali kita tidak lakukan di rumah. Anak-anak nangis yang telah mulai mempakapai di ben HP. Lah, nakapa. Saya pernah gitu. Satu waktu saya diundang pembinaan gitu, dan saya menunggu di bandara. Nah, saya kaget karena ada anak kecil guling-guling di bandara gitu. Kami sama-sama orang tuanya itu menunggu penerbangan. Anak-anak itu tantrum namanya, istilahnya gitu. Guling-guling, nangis, teriak-teriak, sampai orang tuanya malu. Nah, tiba-tiba bapaknya sudah tidak tahan gitu. Terus bapaknya kasih dia HP, kasih lihat Ipin-Ipin. Waktu dia lihat Ipin-Ipin, kappa. Nah, saya tertarik sekali bicara dengan orang tuanya. Saya bilang, sejak kapan anaknya seperti itu? Dia bilang, iya, sejak ada tetangga dulu memberi dia HP. Nah, kami sebenarnya tidak memberi, tetapi ada tetangga dulu memberi dia HP, nonton Ipin-Ipin. Waduh, rupanya tertarik sekali anaknya dengan visual. Ingat, semua di medsos, di gadget kita menawarkan kepada kita pesona yang ideal sekali.
Itu sebabnya nanti saya berbicara dampak emosi kepada anak seperti apa nanti. Dampak fisiknya juga. Dampak spiritualnya seperti apa gitu. Dampak perkembangan sosial anak kita itu seperti apa itu. Kalau kita itu tidak punya batasan-batasan. Nah, apalagi anak-anak sejak kecil sekarang ini sudah dibiasakan tidur dengan HP-nya. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan kepada kita untuk melarang anak-anak kita. Karena dunia sekarang ini sudah sangat berubah. Tetapi saya mau mengajak kita semua dan juga anak-anak untuk mulai memikirkan pembatasan-pembatasan. Dan ini harus disepakati di dalam rumah. Kita orang tua dan anak harus membuat konsensus bersama, membuat kesepakatan bersama-sama demi kebaikan kita. Sebab jikalau kita tidak membiasakan itu di dalam keluarga, kita ini jadi anak-anak yang tidak bisa diatur. Ingat, memang ketika papa dan anak itu tidak dekat, ini salah satu dampak ya. Ketidakhadiran papa di dalam kehidupan anak menjadi kurang disiplin. Jadi semua anak-anak yang sulit disiplin itu sudah bisa dipastikan tidak dekat dengan papanya. Semua anak-anak yang secara verbal tidak bagus juga, penataan kata-katanya, kalimatnya itu karena kehadiran papa itu tidak dirasakan. Jadi betapa pentingnya sebenarnya peran bapak. Nah, biasanya kan banyak sekali diserahkan kepada mama. Padahal papa dan mama mesti bersama-sama membangun sebuah atmosfer, sebuah sistem dalam keluarga dan demi anak. Nah, saya ingin sekali lagi menekankan tentang penggunaan gadget ini. Dunia kita sekarang ini dunia yang memberi kita keluasan, dan kita tidak bisa katakan, wah saya tidak butuh ini. Kecuali kita seperti suku apa ini di Jawa Barat nih, Baduy. Nah, itu budaya mereka. Budaya mereka itu sama sekali tidak mengizinkan teknologi masuk. Dan mereka hidup dalam keadaan yang mereka nikmati sekali. Nah, kita orang Toraja termasuk salah satu suku yang terbuka. Dan kita tidak anti terhadap orang lain atau tidak anti terhadap perkembangan zaman. Nah, zaman sekarang ini mengalami lompatan luar biasa sekali. Teknologi ini mengalami lompatan yang begitu pesat sekali. Dan kita tidak bisa menahan-nahannya. Dan ini akan terus mengalami lompatan-lompatan terus. Dan sebentar lagi kita kan juga ini dikagetkan ya, baru-baru G20 di Bali, bahwa ke depan ini sebentar lagi mobil-mobil yang pakai bensin, yang pakai ini, waduh sebentar lagi tidak kepakai. Nah, bayangkan di ibu kota negara baru saja itu sudah dirancangkan semuanya mobil kendaraan pakai listrik. Nggak laku mobil kita, nggak laku motor kita di sana. Dan ini perubahan. Jadi perubahan ini membutuhkan adaptasi. Nah, kita juga sekarang ini membutuhkan adaptasi. Nah, siapa yang kesulitan beradaptasi, hati-hati. Ada begitu banyak dampak, baik secara emosional, baik secara fisik, dan banyak sekali lagi yang kita akan rasakan. Nah, sayangnya sekarang ini sekali lagi tidak banyak di antara keluarga anak-anak Tuhan menyadari betapa pentingnya sejak dini anak-anak dibiasakan
untuk membangun konsensus bersama dalam keluarga. Nanti biasanya anak-anak itu ketagihan main gadget, baru semua kita sadar. Sekarang ini saya barusan saya sebelum saya kesini ada satu anak dari Sulawesi Tenggara datang khusus dibawa orang tuanya. Saya tadi konseling dia di kantor Komisi Konseling Pastoral. Saya bilang kita janjian ketemu ya jam 8 karena saya mau ke Pangli. Jadi orang tuanya bawa, bayangkan datang jauh-jauh. Ini anaknya sudah gila. Dan perilaku anaknya itu sudah sangat berubah. Ada perkembangan sosialnya itu sangat terganggu. Dia sekarang hidup menyendiri. Nah, saya mau mengingatkan kepada kita semua dulu sebelum saya lanjut. Sekarang anak-anak kita ini mengalami perubahan perilaku. Anak-anak sekarang adalah anak-anak yang tidak suka bertemu dengan orang banyak. Dan ini perubahan mulai terjadi sekarang. Anak-anak kita itu lebih banyak sekali mau menyendiri. Itu sebabnya orang tua harus sadar. Kebutuhan utama anak sekarang adalah touching, sentuhan. Dan kalau kita terus-menerus mengulur-ulur keadaan ini dan kita tidak melakukan sentuhan-sentuhan kepada mereka, akibat luar biasa nanti dirasakan oleh keluarga kita. Nah, itu sebabnya perilaku ini mesti kita sadari sekarang. Dan gimikuai Josia Banua Tupia, Josia Bak HP Lan Kamara, Josia tetangga, Solasia Solana. Tetapi ingat ya, jarang sekali kita sekarang ini mengalami sentuhan-sentuhan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kebutuhan utama generasi sekarang ini sebenarnya sentuhan. Sebab kita nanti coba bayangkan saja ya, perilaku orang selama ini setelah COVID saja. Mimbar itu sudah berpindah. Kebanyakan mimbar itu bukan lagi di gereja, tetapi mimbar itu di depan HP. Mereka lebih suka nonton orang khotbah di YouTube. Nah, sekarang ini kan kita baru buka gereja, baru mulai orang berdatangan gitu. Tetapi harus diakui, masih lebih banyak orang ingin sekali mimbar gereja itu berpindah di HP-nya. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang berubah sekarang ini. Itu sebabnya juga saya mengajak teman-teman pendeta mulai memikirkan sentuhan-sentuhan apa yang penting diberikan kepada jemaat. Karena ini hal yang sangat relevan dengan dunia sekarang ini. Banyak di antara kita, coba bayangkan, dia tejo meton na COVID, dan kira kasih sentuhan. Sito yangan nasan. Biasa Pak mikir, ya dia. Nah kau kami Pak Niko tuh Pak Bupati lo makanya tuh sana kau, mitele banget atau posisi bang, atau tema ipugau mo. Coba bayangkan itu. Di rumah minder kila murai si raka-raka tuh, ada mulai ada. Nggak ada gitu. Nah ini perilaku kita ini banyak lagi mengalami perubahan setelah kita tidak menyadari menggunakan HP dengan waktu yang terlalu lama. Durasi waktu yang kita pakai dalam menggunakannya itu terlalu banyak sekali. Sehingga tidak ada waktu lagi. Kalaupun ada, kita duduk bersama-sama, waduh, solaki, tapi pada toy ki HP ta gitu. Tak ada si kampuran. Nah ini yang disebut pubbing. Tetapi saya tidak mau bahas itu. Nah yang saya mau ingatkan kepada kita semua, betapa pentingnya kita mesti sadar sekarang bahwa ada dampak yang besar yang gejala dalam keluarga kita, dalam jemaat. Dan jikalau kita tidak menyadari ini dan melakukan perubahan,
kita akan melihat dampaknya akan merusak kebersamaan kita. Lihat saja ketika kita sibuk masing-masing menggunakan HP. Tae motasi kamboron. Pada joki banua. Tae mota dikua, oh kenapa kole? Tidak ada lagi peluk-peluk, tidak ada lagi kita rasakan gitu kehadiran orang. Kita hanya tahu papa ada, mama ada, kakak ada, tetapi sebatas tahu, tidak dirasakan. Nah, sementara penting sekali merasakan. Apa pentingnya merasakan itu? Nah, merasakan itu menstimulir banyak hal. Nah, saya ingin memulai dulu. Apa dampak daripada penggunaan HP yang begitu lama terhadap perkembangan fisik kita? Nah, perkembangan fisik kita ini akan terganggu. Ingat, jikalau kita tidak memiliki batasan-batasan, ini akan berpengaruh. Pertama, saking seringnya kita berinteraksi dengan layar, nah secara fisik mata kita ini akan terganggu. Ada begitu banyak sekali laporan-laporan bahwa anak-anak kita ini mengalami gangguan penglihatan karena keseringan sekali. Dokter mata juga banyak sekali memberikan laporan-laporan bahwa ada begitu banyak sekarang anak-anak mengalami gangguan penglihatan. Nah, ini merusak perkembangan fisik dalam area mata. Nah, ini penting sekali bagi kita. Coba bayangkan, yang mata mau rusak, apa parahnya? Nah, bagi anak-anak kita sekarang ini, bersentuhan atau berinteraksi dengan layar itu akan sering. Itu sebabnya kalau kita tidak memulai memberikan batasan sejak dini, anak-anak kita akan kesulitan membatasi diri. Apalagi dengan tuntutan sekarang, belum lagi dengan tuntutan sekolah, kalau diwajibkan lagi sekolah online. Waduh, interaksi kita dengan HP, dengan layar, itu akan makin sering. Saya mengalaminya itu setahun. Bagaimana mata saya sebelah kiri ini mulai terganggu oleh karena interaksi dengan layar. Dan saya harus mengatur waktu. Kapan saya harus bersentuhan dengan layar HP, layar laptop, layar televisi, supaya saya tidak memperparah kondisi mata saya. Jadi ini penting sekali bagi kita. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita semua harus menolong diri kita. Ingat, ke depan ini saya sering mendengar bahwa kita ini anak-anak sekolah minggu atau anak-anak muda, disebut anak pemuda itu kader siap putus ya. Kader siap putus. Terus anak sekolah minggu, anak-anak yang tangguh. Bagaimana mungkin mau bisa jadi anak yang siap diutus? Bagaimana mungkin jikalau kita mau siap menjadi orang-orang yang tangguh kalau kita sakit secara fisik? Gak mungkin. Itu hanya ngomong-ngomong saja. Itu hanya di mulut saja kita katakan. Nah, Tuhan mau supaya kita memberi yang terbaik, termasuk fisik kita. Jangan nanti sakit-sakit baru mau serahkan diri sama Tuhan. Kita harus memberi fisik kita yang terbaik, di dalam kondisi terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak ini penting sekali. Orang tua juga penting sekali mempersiapkan anak-anaknya. Makanya orang tua harus memastikan kondisi kesehatan fisik anaknya. Dan ini tidak mudah. Dunia sekarang ini
membutuhkan kondisi fisik yang prima supaya anak-anak itu bisa menyerap ilmu dengan baik. Kondisi prima itu mesti kita pastikan kita miliki. Saya sudah tua sekarang ini, umur 56 tahun. Tapi saya masih sekolah. Dan saya harus memastikan kondisi fisik saya prima. Dan saya tidak mau dikalah dengan anak-anak muda. Gitu ya. Nah, karena itu saya harus menjaga fisik saya dengan baik. Nah, kalau kita tidak mengatur waktu di dalam penggunaan gadget ini, itu baru mata kita. Nah, belum lagi yang lain. Kita akan kekurangan waktu untuk tidur. Kekurangan waktu untuk istirahat. Padahal istirahat itu sangat penting bagi kita. Istirahatlah yang membuat keadaan fisik kita itu menerima apa yang bisa kita terima. Makanya penting sekali istirahat bagi kita. Nah, banyak orang tidak mengatur waktu istirahatnya. Nah, kalau kita terus-menerus menggunakan gadget, waduh, waktu istirahat kita ambil untuk bermain gadget. Nah, ini penting juga bagi orang tua. Kadang-kadang tasengke muti anak kata, "Opia, jauh ma HP." Nah, kita orang ma HP. Ya, gitu ya. Nah, orang tua yang harus jadi role model. Gitu. Terus terang Bapak Ibu, yari ku pakai HP dan lihat rapiah. Ya tuh HP ku kili-kili. Tapi karena mereka lihat, wah ini papa ini belajar online, mesti harus punya HP. Jadi mereka yang belikan gitu. Dan cilakanya sama gaptek nak, wah melada biki asule. Cilakanya gitu. Jadi belajar gitu. Dan akhirnya tahu. Nah, ini penting sekali bagi kita semua. Karena saya sudah begitu membiasakan diri. Saya kalau konseling online sudah 1 jam misalnya, sekarang ini saya sudah batasi. Kalau saya layani konseling online, minta maaf 30 menit maksimal. Karena saya harus membatasi diri. Padahal durasi yang semestinya itu 1 jam. Tetapi saya harus belajar mendisiplinkan diri saya. Dan saya harus memberitahu klien seperti ini. Saya tidak mau waktu yang saya sudah semestinya pakai untuk istirahat tersita karena HP ini. Saya tidak mau waktu yang saya gunakan semestinya untuk membantu istri saya tersita oleh karena HP ini. Waktu yang saya semestinya gunakan untuk berkomunikasi dengan anak saya tersita hanya karena saya mau pakai HP. Saya nggak mau mengganggu. Karena itu penting sekali bagi kita menyadari hal ini. Nah, bagi anak-anak kita ini, karena anak-anak kita ini melihat model, ya teme anak tak susi spot, mintu apa nampel obang. Jadi yang tak natiro tomato maningo duka dan morai duka gitu. Mana kamu maningo misengke. Nah, karena itu buatlah konsensus bersama, kesepakatan dalam keluarga, dan kita harus jadi model. Yang ketiga, dampak yang ketiga secara fisik. Nah, kalau kita sudah kurang istirahat, maka metabolisme tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau metabolisme itu tidak berjalan dengan baik, tidak bekerja dengan baik di dalam tubuh kita, itu akan banyak sekali dampak yang ditimbulkan, merusak. Nah, kita semuanya ini sudah punya bibit-bibit penyakit di dalam diri kita. Kenanu dia mau modal. Dia mau modalan. Iya, dia nasa mau modal tak.
Nah coba bayangkan kalau metabolisme ini tidak berjalan dengan baik. Oh ya moto, pondo mapak di mundete, mapak di mundete, mapak di mundete. Jadi betapa pentingnya kita sadari ini. Ingat, tote mote, nakuakin na bisa dia litu kamalekian tahu nalitongan. Tetapi kebanyakan kita baru sadar setelah kita di rumah sakit. Baru sadar ketika kita sudah di ICU. Baru sadar ketika dokter katakan saya sudah tidak bisa buat apa-apa. Nah, selagi kita diberi ruang, selagi kita diberi kesempatan, ayo kita benahi apa yang segera harus kita benahi. Nah, tadi Pak Leman mengajak kita untuk berpikir, melakukan perubahan cara berpikir. Dunia sekarang ini sangat memberi kita ruang untuk melakukan perubahan-perubahan, melakukan adaptasi, sehingga kita punya namanya resilience. Resilience itu adalah daya lenting, daya tahan, daya adaptasi, daya yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Orang bisa bangun dari keadaan terpuruk menjadi keadaan lebih baik, itu karena dia punya resilience. Nah, salah satu faktor pembentuk resilience adalah apa yang disebut personal resources, yaitu modal yang kita miliki. Apa itu? Banyak. Salah satu adalah nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga. Dan inilah yang sumber daya yang menolong kita mampu mengatasi berbagai banyak hal, termasuk spiritualitas keluarga kita juga, termasuk budaya kita juga, termasuk apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang diteladankan mereka. Itu adalah sumber modal yang kita bisa pakai. Nah, anak-anak kita ini melihat semuanya itu dari figur-figur penting. Saya bersyukur kalau orang tua menjadi figur penting bagi anak. Saya juga bersyukur jika guru-guru sekolah minggu menjadi figur penting bagi anak. Dan ini harus kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi perkembangan fisik mesti menjadi perhatian penting bagi kita untuk menolong anak-anak kita. Sekarang ini kan, apalagi masa COVID, tatangga kalian apa kami? Kalau kondisi fisik kita lemah, kita mudah sekali terganggu dengan virus yang sangat mudah sekali menyebar. Tetapi jika kondisi fisik kita bagus, daya tahan kita bagus, saya percaya ini satu modal besar. Oke? Nah, masih banyak lagi sebenarnya perkembangan fisik kita akan terganggu jikalau kita tidak punya batasan-batasan di dalam menggunakan HP ini. Belum lagi, nah saya bukan orang elektro, saya bukan orang yang tahu sebenarnya seberapa besar pengaruh medan magnet yang ditimbulkan oleh HP ini. Kan kita lihat di televisi atau di YouTube ya, orang lagi sementara ngecas HP-nya, dia main HP, oh tiba-tiba memang seblek. Ya gitu ya. Nah ini kan pengaruh daripada medan magnet itu. Belum lagi kalau ada kilat atau apa, saya tidak tahu persis seperti itu. Tetapi saya merasa bahwa ini penting sekali bagi kita juga. Bagaimana HP ini tidak selalu dekat dengan kita, tetapi ada jarak yang terus kita bangun, sehingga kita tidak merasa apa-apa selalu melihat HP. Dan inilah yang membuat sekarang juga
ingat ya, secara fisik kita tidak suka lagi bersentuhan. Padahal fisik orang tua tidak bisa digantikan oleh teknologi. Gak bisa. Kehangatan orang tua kepada anaknya tidak bisa digantikan oleh teknologi. Sekalipun kita itu pakai video call, gak bisa. Kehangatan orang tua itu luar biasa. Tuhan sudah sedemikian bentuk sejak dari rahim kandungan ibu itu memberi kehangatan. Bagaimana anak ketika lahir didekap, dipelai, diberi susu, ditimang-timang. Yang kita teraya di apa? Di loloan raka, di lelenan raka. Di lelenan. Waduh. Berapa banyak orang tua gitu ya. Sekarang nyanyi, oh madomi kau kampung tante, belum melendong. Lain mau tetep. Madomi kau kampung, belum cewek, buat nak bisa. Yang kita lihat. Padahal di lelenan itu memberi kehangatan, itu memberi rasa aman. Ingat, sekarang ini anak-anak itu banyak kehilangan yang namanya basic trust. Nah, pada masa perkembangan anak itu sejak dini itu penting sekali. Banyak anak-anak sekarang sulit mandiri atau gampang marah, gampang sekali curiga. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang, kurang pede. Nah, ini gejala-gejala basic trust-nya tidak terbentuk. Padahal basic trust itu dari kehangatan orang tua. Jadi sekali lagi, secara fisik HP ini tidak bisa menggantikan orang tua. Jadi ayo mulai kita sadar sekarang, betapa kita membiarkan anak-anak kita tidak berkembang secara fisik dengan sehat, dengan kondisi sehat. Kalau kita membiarkan mereka, jadi perkembangan fisik mereka itu akan sangat-sangat terganggu. Nah, yang kedua, perkembangan emosi. Anak-anak kita sekarang ini begitu sering belajar berinteraksi dengan HP-nya. Apalagi kalau yang Mobile Legend atau apa itu, Fire ya. Yang namanya kan, ya betul yang dari kamar itu. Oh, pianda kena. Coba bayangkan gitu. Gampang sekali mereka juga marah. Jadi kalau kita orang tua tidak mau membiarkan anak kita bertumbuh dengan emosi-emosi marah, ya tolonglah mereka supaya mereka membatasi diri berinteraksi dengan HP. Jadi hanya dipakai ketika memang digunakan untuk belajar, digunakan untuk berkomunikasi yang pada waktu tertentu saja. Selebihnya itu kita harus melakukan batasan-batasan. Dan itu perlu pembiasaan sehingga anak punya kontrol diri. Saya terus terang, saya bisa mengontrol HP saya ini karena saya membiasakan diri saya. Murai bang nakun tiro, mintu apalah penuruin deh. Apalagi ke melong-melong di pondok. Biasa mangan pelo juga. Apalagi melong-melong itu cewek betul. Oh, nah, sama tua mau mama anak. Iya. Inilah yang saya sebut pesona-pesona ideal. Itu sulit sekali. Nah, kalau saya tidak mendisiplinkan diri, ukurai bangun tirai. Nah, ini penting sekali bagi kita. Secara emosional, bayangkan anak itu tidak lagi membangun apa ya, perasaan, menceritakan perasaannya. Cek, oke.
Jadi tidak ada lagi waktu untuk menceritakan perasaan. Jadi sulit mengekspresikan emosinya secara benar. Makanya anak-anak kita itu kalau marah, waduh, seperti tahu marah anak-anak kita. Mereka hanya melihat nih contoh-contoh di dalam HP. Ingat, anak-anak kita itu belajar berekspresi itu lihat dari mamanya, lihat dari papanya. Nah, anak-anak semua menyerap itu dari HP-nya. Jadi jangan heran kalau anak-anak kita itu suka marah, atau anak kita cengeng karena suka nonton drakor. Gitu. Iya, banyak sekali gitu. Kalau tidak ini, tidak, waduh harus begini. Nah, saya terus terang saya komplain gini, karena orang Toraja itu dibilang kurang romantis. Saya bilang, siapa bilang? Kami ini orang Toraja paling romantis. Iya, gitu. Saya komplain sekali kalau ada orang bilang orang Toraja tidak romantis. Gua tanya syari nitiro. Malekan di melendo masalah. Gitu. Dan kebersamaan itu penting sekali bagi orang Toraja. Nah, itu romantisme. Nah, perkembangan emosi anak itu sangat terganggu sekali jikalau terus-menerus mereka belajar mengekspresikan atau menerima, belajar melihat model-model emosi dari HP-nya. Mengapa tidak ada yang mengajarkan kepada mereka, tidak ada yang mengoreksi? Nah, sementara dalam interaksi kita itu memberi koreksi. Nah, bagi anak-anak, kalau ada yang keliru harus segera dikoreksi. Yang untuk kesi gagal temepia tidak boleh ditunda sampai besok diselesaikan, harus diselesaikan hari itu juga. Karena mereka membutuhkan koreksi. Jadi ini penting sekali bagi kita. Emosi anak ini penting. Siapa orang tua yang tidak mau melihat anaknya cengeng, tidak mau melihatnya anaknya sengkean, tidak mau melihat anaknya macam-macam tak terkontrol lagi, ya bangunlah komunikasi yang baik dengan mereka. Terlebih mereka mau belajar bagaimana membentuk emosi mereka, bagaimana menyalurkan emosi dengan baik. Itu yang disebut regulasi emosi. Klien saya itu banyak saya suruh menggambar. Nakuami apo mo na bengkite Pak Pendeta nasuari ki maggambara. Padahal itu salah satu bentuk regulasi emosi. Jadi emosi kita itu kita bisa salurkan lewat gambar, lewat menulis, lewat lagu. Ini itu salah satu menyalurkan. Nah, emosi-emosi seperti apa yang selalu tergambar dalam diri orang ini? Nah, tidak banyak di antara kita itu menolong anak-anak kita mengekspresikan emosinya atau menyalurkan emosinya secara benar. Kita kan pernah dengar Bapak Ibu kasus bunuh diri yang banyak tahun lalu ya. Kita prihatin sekali. Nah, lagi-lagi inilah gejala di mana anak kita itu kesulitan sekali menyalurkan emosinya secara benar. Sebab mereka bergumul dengan emosi mereka, mungkin mereka diputus pacarnya. Tapi bagaimana menyalurkan emosi yang sakit sekali itu secara benar? Nah, tidak banyak di antara kita. Nah, kalau kita terus-menerus bermain HP, terhambat juga perkembangan emosi anak. Yang berikut, perkembangan sosial kita juga mengalami terganggu karena kita lebih banyak sendiri, kita lebih banyak
menarik diri dari orang dan kesulitan berinteraksi, sehingga kita itu tidak punya modal yang baik di dalam membangun relasi. Ingat, Bapak Ibu, anak-anak semua, dunia sekarang ini kan kita ingin berelasi dengan siapapun. Kita bisa berelasi dengan orang di luar sana, memberi kita ruang bisa berelasi dengan orang yang ada di negara lain. Tetapi ingat, bagaimana kita bersama-sama secara sosial. Ini penting sekali. Dikuakenta tatap muka. Nah, ini yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa generasi sekarang adalah generasi yang tidak suka bertemu muka dengan orang lain. Lebih sering mereka itu maunya sendiri, di rumah atau di tempat mereka saja. Dan ini banyak sekali terjadi, bahwa secara sosial anak-anak kita mengalami gangguan. Nah, apa dampaknya? Apa dampaknya kalau kita secara sosial terganggu? Ya seperti itu tadi. Ketika kita berada di satu tempat, kita akan kesulitan beradaptasi. Satu waktu kan kita tidak di Toraja terus. Satu waktu kita akan pergi ke Jawa mungkin. Satu waktu kita akan pergi ke Makassar. Satu waktu kita akan pergi ke budaya-budaya orang lain yang sangat berbeda dengan kita. Dan kita akan kesulitan sekali berinteraksi dengan mereka. Karena kita mau hanya dunia kita. Kita mana orang lain mengerti. Kita sulit sekali mengerti orang lain. Dan dampaknya, hati-hati, kita mana moral latongan. Dan ini yang terjadi kan sekarang ini. Kalau kita merasa kita yang benar, maka kita tidak mau mendengarkan orang lain. Pendapat orang lain kita anggap gak benar. Pendapat kita sendirilah yang benar. Dan ini cilakanya. Jadi kita mengalami perkembangan gangguan sosial. Dan lebih parah lagi, kalau kita terganggu perkembangan sosial kita, kita punya perilaku yang dalam tanda petik abnormal. Mau disebut abnormal? Tidak. Nah ini penting sekali. Coba bayangkan kalau anak main HP, hanya dia mau ketemu orang kalau makan. Selebihnya nggak mau. Tang dia atau ngampi. Dan tamu Jobanua, berapa banyak anak-anak gitu. Ada tamu kita di rumah, datang salaman. Selamat siang Om, selamat siang Tante. Gak ada. Anak-anak sekarang gak mau. Kadang-kadang nampak kasiri, Rikia. Lah. Oh, minta mama. Benar sayang. Benar sayang, sarai. Nah terus mama, sarai, mengganggu teh. Nah itu jadi senjata anak-anak kita. Mempermalukan orang tua. Dan inilah yang terjadi. Perkembangan sosial anak itu merasa sulit sekali berkembang. Mereka sulit sekali menyaring apa yang semestinya tidak boleh. Saya beri contoh saja. Kalau anak-anak kita itu tidak punya daya saring, sementara di luar sana begitu banyak yang ditawarkan kepada mereka. Anak-anak ini kalau di luar sana itu tidak dengan kita, banyak sekali yang ditawarkan kepada mereka. Dan mereka tidak punya daya saring, kasihan mereka. Dampak spiritual juga. Dan inilah yang membuat mereka gitu. Kalau mereka sering asik main, diajak berdoa, langsung rokok sembahyang. Dan efeknya itu, sementara kita berdua asik dia main.
tidak punya rasa hormat lagi sama Tuhan. Dan ini yang terjadi juga di gereja. Jadi saya berharap semua kita orang tua dan anak-anak, ayo jangan bawa Alkitab, tapi bawa Alkitab. Saya terus terang sampai sekarang ini saya tidak izinkan di HP saya ada Alkitab elektronik. Sampai hari ini. Karena saya takut dampaknya sama anak-anak. Bukan karena saya tidak punya. Saya takut dampaknya pada anak gitu. Tetap saya pakai kalau dalam kondisi tertentu. Kalau misalnya saya sendiri, tapi kalau dalam hal-hal yang lain, nah nanti anak-anak mencontoh saya gitu. Ini nggak bagus. Oke? Itu di mimbar ada Alkitab saya. Karena seperti itu. Saya ingin sekali kita punya kesadaran dibangun. Saya tidak anti Alkitab. Saya tidak anti Alkitab. Tetapi ayo kita biasakan semuanya dalam keluarga kita. Membangun komunitas anak-anak Tuhan yang siap memberi jawab terhadap zaman yang begitu berubah sekarang. Saya selalu khawatir Bapak Ibu dan anak-anak semua. Ya mukelo bang mula kote gereja tadaku. Susi bikin jodoh Eropa. Nah saya takutnya kondisi di Eropa itu mulai berkembang sekarang. Ingat, saya pernah hadir di satu gereja di Jakarta. Kusanga ya tu persembahan tak mana jalan susi to, susi nina. Iya. Maka pertama persembahan, iya. Saya laku sorok iya Pak gereja. Oh, sorok itu ma gesek nasa kau. Nah, apa laku gesek na KTP? Tak kompui. Jadi tak pakai persembahan, sahabat tidak disediakan. Saya jadi malu gitu. Nah, teknologi digunakan di komunitas itu. Jadi susi mama pikiran penonton. Jadi pendeta khotbah selesai pada sudah nasa. Nah ini komunitas yang baru bertumbuh di Indonesia. Dan banyak lagi kondisi-kondisi tertentu. Gereja itu tidak punya jemaat. Dia hanya menyiapkan ruang. Saya kalian nanti tahu nama saabu tahu saya. Coba banyak. Dan ini perilaku yang berbeda sekali. Kita ini masih diikat oleh budaya-budaya kita di Toraja. Sehingga kita tidak terlalu begitu merasakan. Tetapi saudara-saudara kita di kota-kota mulai merasakan perubahan. Nah karena itu dampak dari penggunaan gadget ini perlu menjadi perhatian serius kita semua. Masih banyak lagi perkembangan yang semestinya terjadi. Nah anak-anak kita ini, saya senang sekali tadi lagu-lagunya ya. Waduh, Pak Leman juga tadi kreatif gitu ya, HPI-nya. Nah semestinya seperti itu. Kita kreatif sekali. Bagaimana bercerita kepada anak, bagaimana bernyanyi dengan anak, bagaimana berinteraksi dengan anak. Waktunya anak itu bermain. Jangan rampas. Tetapi sampaikanlah nilai-nilai itu dalam interaksi yang baik dengan mereka. Tak tagagay te may anak at maningo. Nah cuma sekarang ini sudah jarang sekali area-area bermain buat anak. Pintu apa tabaluk pa kami. Uy lapangan di baludok kamu. Tayo mo na ni anak at maningo. Atau justru lapangan yang semestinya dipakai oleh anak-anak kita justru yang lain kita gunakan untuk itu. Dan jadilah anak-anak kita jadi korban zaman sekarang. Nah sekali lagi kan kita resah ya. Sekarang ini banyak resah.
Ya bang mote anakku Pak Pendeta matung beto malen tiro petarung ya. Labi na kore malen tiro petarung nama atau ke tempat-tempat judi daripada ke tempat ini. Ingat ya, ini karena tidak dibiasakan dari rumah. Jadi basicnya itu, dasarnya semua itu dalam keluarga. Masalah itu dimulai dari sana. Bukan masalah dari luar. Nah, jikalau anak kita beri modal yang baik, modal yang memadai dari keluarga kita, percaya deh, walaupun banyak pengaruh di luar sana, mereka punya rem. Tapi ingat, tidak semua kita ini orang tua ideal. Tidak semuanya kita ini. Kita rapuh, kita punya kelemahan. Saya pun juga punya kelemahan Bapak Ibu. Dan itu yang saya selalu setiap akhir tahun bagi keluarga kami itu menjadi momen yang sangat penting untuk bertemu. Sekarang ini saya undang anak-anak saya semua pulang. Karena itu menjadi momen koreksi apa yang Papa mau ubah tahun ini, tahun depan. Yang kalian merasakan sepanjang tahun ini melukai kalian. Nah ini penting sekali. Begitu juga anak-anak. Jadi ini momen penting bagi kami. Sehingga saya ajak mereka pulang. Karena keluarga ini sesuatu yang sangat penting yang Tuhan berikan pada kita. Segala sesuatunya kita mulai dari keluarga. Banyak di antara kita alpa, apalagi kami TB Pandita, sibuk taruhkan, sibukkan nurus tahu, nah anak kita kiurus. Dan disinilah kami butuh dukungan dari jemaat-jemaat. Beri kami juga kesempatan, beri kami juga waktu untuk mengurus keluarga. Dan karena itu tasitunduan, bagaimana kami juga mendorong keluarga-keluarga jemaat ini, kita bersama-sama mempersiapkan generasi yang baik itu. Nah, jikalau ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita tidak boleh putus asa. Kita harus bersama-sama kembali membangun komunitas kita. Apa yang segera harus kita benahi. Mungkin cara berpikir kita harus berubah, mungkin cara interaksi kita harus berubah, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kita dengar dari anak-anak kita. Sekali lagi, kunci dari semuanya, buatlah batasan-batasan sejak dini, supaya anak-anak kita tidak terhambat perkembangannya. Baik perkembangan fisik, baik perkembangan emosi, baik perkembangan sosial, pun juga spiritual, dan lain-lain. Sehingga anak-anak kita siap menjadi anak-anak yang tangguh. Dan pada akhirnya siap diutus. Nah, semoga kita semua kembali memikirkan hal yang mendasar ini. Benahi apa yang segera harus kita benahi. Jangan tunda-tunda. Terima kasih. Saya butuh interaksi. Mungkin dari jemaat-jemaat ada pertanyaan, supaya kita bisa berbagi bersama-sama. Atau ada selama ini masalah-masalah, saya ingin sekali dengar. Silakan. Oh, baik, lepas. Terima kasih Pendeta, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Bagi saya, pengenalan teknologi itu tidak harus disimpan atau ditahan. Pengenalan teknologi kepada anak-anak kita itu harus dikuasai. Karena apa? Kedepannya teknologi itu akan berperan dalam kehidupan seseorang. Tetapi bagi saya, parenting style itu yang paling penting.
Ini kan persoalannya begini Pak Pendeta. Supaya anak diam, seperti Bapak tadi katakan, ya kasih aja gadget. Mekobi papa. Nakobi lempa tak pada mama, beni gadget, beni HP-mu. Kapan deh itu? Ini yang banyak orang tidak sadari, terutama emak-emak ini. Untuk meredam, biasa kurang-kurang kalau bapak-bapak. Untuk meredam anaknya, ya kasih gadget, biar dia diam situ. Karena saya mau nonton talent apa, sinetron dan lain sebagainya. Tanpa mencoba untuk mengajar anak mereka bagaimana menggunakan teknologi itu. Itu yang banyak terjadi. Sehingga anak itu kemudian jadi kecanduan yang seperti Pak Pendeta jelaskan tadi. Saya barangkali orang yang tidak pernah takut untuk parkir gadget di atas meja. Kami semua. Karena satu si kecil di rumah itu juga saya berterima kasih kepada dua orang tuanya yang mengajar yang baik pengenalan terhadap teknologi. Dia diajar untuk pegang, nonton, belajar. Itu dari kecil, dari usia 2 tahun. Sampai sekarang, itu kita tidak takut mengasih parkir HP di meja. Orang lain kan tidak berani, biasanya diikat, apalagi yang bapak-bapak yang agak ada yang aneh-aneh di dalam atau yang agak ada sesuatu yang pribadi, biasa dikantongi biar masuk WC. Kalau kami di rumah enggak, diparkir aja. Tapi si anak ini, cucu saya itu ada kalanya baru dia minta. Itu pun harus berada di samping kita. Kalaupun dia nonton sendiri, kita bisa tolong kau nonton sendiri dulu. Papi ada kerjaan. Dia oke. Pengajaran terhadap anak ini sangat penting. Karena apa? Ke depan, apa yang harus dia hadapi itu masih agak jauh dari angan kita. Tetapi kalau kita mencoba menerobos ke depan, mereka akan diperhadapkan dengan persoalan teknologi yang harus mereka kuasai. Tidak bisa tidak. Saya ingat Pak Salusu, almarhum profesor katakan, kalau anakmu belum bisa komputer, kalau anakmu belum bisa bahasa Inggris, suruh dia kembali ke sekolah. Jangan dia sarjana. Kembali ke SMP, pelajari semua, baru dia sarjana. Karena apa yang kalian tidak lihat sekarang, di masanya dia nanti, di mana dia harus hidup sebagai manusia yang normal, itu berhadapan dengan teknologi yang kemajuannya begitu pesat. Tetapi Bapak dan Ibu, yang harus kita pahami adalah bagaimana menggunakannya. Nah itu loh, jangan dibiarkan begitu saja. Saya bukan membanggakan atau menyombongkan cucu saya. Saya pernah kasih tanding, umur anak 4,5 tahun, bertanding dengan anak kelas 4 dengan kelas 6, itu berarti bahasa Inggris. Akhirnya mereka yang bertanya kepada cucu saya masih kecil. Diajarkan mereka, dia, bahwa kau pegang, kau nonton, tapi belajar apa yang ada di dalam. Ini sangat penting. Menyangkut emosi. Emosi memang benar Pak Pendeta. Saya ingat waktu kasus bunuh diri, kebetulan saya belum pensiun, orang tanya dari Jakarta, Mas, kok ada kasus lagi di situ bunuh diri? Saya bilang, iya. Terus kenapa? Dia bilang, kenapa ya? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya mau tarik benang merahnya, bahwa hubungan antara ayah dengan orang tua dengan anak ini tidak terlalu bagus. Misalnya begini, ini banyak kasus. Ketika anaknya mau curhat, bapaknya temuannya betul ikut. Anak itu ketika itu membutuhkan peran orang tua untuk memberi kekuatan kepada dia. Nah apalagi kalau dia hanya lihat di gadgetnya, yang di dalam, apalagi kalau sinetron Indonesia, yang notabene bukannya dikuat-kuatkan tapi semakin ditekan. Kan kita orang Toraja biasa gitu. Kita lagi di rumah duka, bukannya nyanyi yang menghibur, menguatkan, tetapi semakin mempressure
hati dan pikiran kita karena kedukaan. Mereka nyanyi yang lebih berduka sekali. Seperti begitu kita itu. Gitu. Nah ini satu hal Pak Pendeta yang saya mau titipkan, bahwa betul itu gereja harus berperan. Tapi sampai hari ini ada beberapa orang dari PPS yang pada katakan, bisa nggak dirubah itu membangun jemaat sedikit? Membangun jemaat ini bisa dirubah sedikit yang betul-betul sedang tren yang ada di masyarakat yang harus diperbaiki, supaya khotbah itu jangan melulu bagaimana kita beriman dengan baik, bagaimana kita beriman dengan Kristus, bagaimana itu perjanjian lama sampai ke perjanjian baru berjalan. Tetapi kondisi yang lagi tren, misalnya bunuh diri Toraja Utara ketika itu, ini bisa dikupas oleh pengkhotbah di mimbar. Kekerasan dalam rumah tangga, yang terakhir saya bilang Pak, kekerasan seksual kita jagonya, orang Toraja jagonya. Saya malu, baru mau dudukkan pantat saya di kursi, itu ibu bilang ini, Mas, di tempatnya Mas ada lagi yang pemerkosanya. Kok ibu tahu? Nah, kan bapak yang lapor. Saya, oh iya ya. Ini kan persoalan sekali. Nah bayangkan kalau pelakunya itu adalah bukan orang jauh, orang dekat semua. Peran gereja dituntut di sini. Makanya saya katakan tadi Pak, parenting style ini sangat dibutuhkan oleh gereja Toraja untuk ditularkan kepada semua masyarakat. Terima kasih. Baik, saya senang sekali ini bicara tentang parenting. Saya kebetulan ahlinya itu Pak. Sekarang saya belajar khusus tentang psikologi keluarga. Jadi memang ini satu topik yang penting sekali untuk kita benahi sekarang. Parenting itu adalah sekolah yang tidak pernah selesai. Kita tidak bakal pernah tamat-tamat. Tapi setiap momen dalam kehidupan bersama dengan anak itu semestinya terlihat style kita di sana. Jadi momen-momen di dalam keluarga itu penting sekali. Nah, saya juga sangat setuju bahwa anak-anak kita itu memang harus diajarkan teknologi ini. Tetapi yang saya mau pikirkan, saya mau tekankan adalah bagaimana kita mengatur, pengaturan penting. Dan juga tahu konten, isi dari apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Karena kita harus sesuaikan dengan perkembangan umur mereka. Perkembangan mereka itu harus disesuaikan. Konten-konten apa yang cocok bagi anak-anak itu. Sebab dunia sekarang ini dunia yang menuntut kita untuk beradaptasi dengan teknologi, lompatan teknologi yang luar biasa sekarang. Jadi saya sangat setuju kalau kita semua orang tua sadar. Sekarang kita membenahi. Sebenarnya saya punya tulisan sekarang Pak, diminta di salah satu buku itu bicara tentang pola pengasuhan positif berbasis tongkonan. Jadi bagaimana orang Toraja dulu itu mengasuh anak luar biasa. Nah kita lah masih generasi-generasi yang tua-tua ini melihat bagaimana kita itu yang tu bisa loki masih kalau kami di daerah Pangli kan biasa kami bisa kami masih kalau kerana tempo maling kale. Iya, totemo de pia mane 10 meter itu sekolah nak ojek gitu. Mana tahan mereka mau jalan. Gitu. Nah, dulu orang tua saya masih ingat sekali ya. Itu mertua saya itu cerita, dia bilang kalau mereka dari Bori sini jalan kaki, dari Lempok waktu orang tuanya mereka gitu jalan ke Rantepau gitu sekolah. Nah coba bayangkan anak-anak sekarang mana? Saya punya mama dari Sangala jalan kaki dari Sangala pergi sekolah di Matale. Mana anak sekarang ada? Gak ada. Tapi memang waktu itu belum banyak pengaruh.
Beda yang anak-anak kita sekarang, terlalu banyak sekali aspirasi-aspirasi yang masuk. Karena dari teknologi ini. Dulu mana gitu. Aspirasi itu hanya dari orang tua. Satu-satunya sumber itu dari orang tua. Jadi keluarga itu menjadi pusat. Nah ini yang disebut basis tongkonan. Yaitu pia di loloan tu bisa dilelenan. Mangka dilelenan di kaloli. Mangka di kaloli di popeng kita. Mangka di popeng kita di popeng turu. Mangka di popeng turu di popak biasa. Nah sekarang udah hilang. Tahapan-tahapan mengasuh itu. Sekarang ya tuh popeng kita ya HP mo. Ya duka mau naturu toh. Nah kita nggak ada waktu lagi. Coba bayangkan berapa banyak memanfaatkan Uleliam Pare sekarang mengajarkan anak-anak dengan nilai-nilai. Berapa banyak kita gunakan pantun, sikar rume, padahal di situ banyak sekali nilai-nilai. Berapa banyak anak-anak diajarkan tentang ukiran-ukiran Toraja. Saya masih ingat ukiran Toraja ada apa sangat nade. Dan Pak Bara-bara, Pak yang saya suka sekali itu bukan Pak Tedongnya. Nah banyak sekali ini orang bilang Pak Tedong itu kekayaan, padahal Pak Tedong itu menunjukkan tanggung jawab. Nah ada yang namanya Pak Bungkang Tasik. Pak Bungkang Tasik itu mengajarkan kepada kita, carilah ilmu di negeri sana, carilah, lalu kamu pulang, bawa itu untuk kebaikan keluarga. Tetapi sekarang untuk kebaikan keluarga. Nah ini kan pertanyaan penting bagi kita semuanya. Nah ini parenting tadi itu harus kita benahi. Dan kalau kita tidak benahi sekarang ini, waduh kasihan anak-anak kita. Oke? Habis waktu katanya. Waduh sayang ya. Terima kasih Pak, memantik kita untuk berpikir bahwa harus kita kembali membenahi keluarga masing-masing. Kasihan anak-anak kita ini, sibuk maruk gimana, dan mereka sulit bersaing, sulit beradaptasi, dan akhirnya kita jadi bulan-bulanan. Kita mudah sekali diintervensi oleh apapun. Dan saya berharap kita mulai membangun basis keluarga kita sebagai orang-orang yang tangguh. Dan itu dikembangkan tongkonan kita. Nah tongkonan ini kan di sana ada laki-laki, ada perempuan ya, ada lumbung dengan ada rumah. Itu menunjukkan papa mama. Sekarang ini dibutuhkan, dunia sekarang ini bicara tentang parenting, namanya co-parenting. Nah salah satu etnis di dunia ini yang melakukan co-parenting adalah etnis Toraja. Tapi sayang, penyelidikan saya di kasus bunuh diri itu karena namanya dysfunctional family. Jadi keluarga-keluarga yang disfungsi, tidak berfungsi dengan baik. Peran ayah dan peran ibu. Kure semangat. Capu na sengke muda ko panitia. Ya, kure semangat. Kita berikan aplaus. Ya, sungguh luar biasa materi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta dan sangat memperlengkapi kita. Saya kira mungkin masih ada di antara kita yang mau bertanya, tapi kita dibatasi juga oleh waktu. Jadi pirang-pirang dapat toh kayak kita mungkin Pak Pendeta, kita bisa menanyakan yang mau kita tanyakan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonan atas waktu, tenaga dan pikiran yang boleh dibagikan kepada kita pada hari ini. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu istirahat untuk makan. Dako ke sangka itu kande siawai lana persabayan ki Bapak Pendeta Samuel Lobo. Ya, saya kembalikan ke panitia memperkap penyampaian. Tidak ada. Ya, kita langsung masuk ke dalam doa makan pada Bapak Pendeta Samuel Lobo. Silakan.
Selama sementara ini demo spesialis doa makan. Mari kita berdoa untuk menikmati bekal kita masing-masing. Yang banyak dibagi ke yang kurang, supaya semua bisa menikmati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan indah yang Engkau anugerahkan dalam kami merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama berada di sini. Beberapa materi sudah kami terima. Kiranya Tuhan memberkati untuk kami, supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bekal bagi kami masing-masing, terutama untuk bagaimana anak-anak kami bisa bertumbuh di jalannya Tuhan kehendaki. Saat ini kami akan makan minum, kiranya Tuhan memberkati kami dan mencukupi akan kami makan dan minum saat ini untuk menyehatkan tubuh kami, dan semoga namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Amin. Silakan dimakan sendiri. Oh. Toh. Tidak tinggal di kejadian. Nanti setelah makan kalian beruntung hidup di dunia atau di era di mana teknologi makin maju. Kalian harus mensyukuri itu, bahwa kita itu bersama-sama diberi kesempatan Tuhan hidup di era di mana teknologi sangat berkembang cepat. Karena itu, yang kedua, penting bagi kita anak-anak tidak larut atau tidak semaunya menggunakan teknologi itu. Ayo bicara sama orang tuamu demi kebaikan sendiri juga, demi kebaikan keluarga kita sama-sama. Bicarakan, jangan mau menang sendiri. Hargai orang tuamu. Apa manfaatnya ketika anak menghargai orang tua? Ingat, Alkitab sendiri sudah berjanji bahwa lanjut umurmu. Dengan kata lain, semua yang Tuhan sediakan bagimu, itu Tuhan akan berikan kesempatan engkau menikmatinya dalam suasana lanjut
umur. Jadi anak-anak jangan seenaknya mau memakai HP, tapi komunikasikan dengan orang tuamu. Ya, jangan malu-malu menyampaikan kepada orang tua. Jangan pernah anak-anak tidak terbuka kepada orang tua. Ini untuk kebaikan kalian. Semakin kalian terbuka dengan orang tua, semakin cerdas engkau, semakin sehat engkau. Jadi kelekatan dengan orang tua itu memberi ruang kepada kita juga untuk memiliki banyak hal. Ini juga akan membuat kalian punya rem. Rem itu kan isi konten. Ini kan banyak hal-hal yang belum sepantasnya kita lihat. Tapi ketika engkau dekat dengan orang tuamu, berkomunikasi dengan orang tua, engkau punya rem. Engkau akan tahu batasannya, karena engkau tidak akan melukai hati orang tuamu. Oke? Dan itu penting sekali. Hal yang ketiga, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau waktu untuk bermain, mainlah. Waktu untuk belajar, belajarlah. Waktu untuk memanfaatkan HP, pakailah. Semua harus diatur. Jadi kalau kita tanpa mengaturnya, kita akan menjadi anak-anak yang sembrono. Nah, dunia kita sekarang ini akan tahu bahwa ini anak-anak yang teratur. Oke? Saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua anak-anak. Ayo terus maju jadi anak-anak yang cerdas, yang bisa memberi jawab terhadap zaman ini dengan cara-cara yang benar. Amin. Semoga kalian terberkati semua. Ya, Pak Pendeta.